Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bapak Hasil, Bapak Ahmad Bahari, dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 malam ini dalam ruang kolaborasi sesi praktik Tirta sebagai model coaching. Perkenalkan kelompok kami, Bapak Wahidin dari SMA 2 Pulau Rimau, kemudian Bapak Wayan Lanus dari SD 6 Air Kumbang, dan saya Amanah Maulida dari SMP Negeri 4 Banyuasin 1. Kita mulai dari tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching model Tirta. Apa itu model Tirta? Model Tirta adalah satu model coaching yang dapat membantu peran coach dalam membuat alur percakapan menjadi lebih efektif dan bermakna. Tirta merupakan I, identifikasi, N, rencana aksi, dan A, tanggung jawab. Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu goal atau tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coachee dari sesi coaching ini. Kemudian yang kedua, reality, hal-hal yang nyata, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Kemudian yang ketiga, option atau pilihan. Coach membantu coachee dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan yang keempat, will, keinginan untuk maju, komitmen coachee dalam membuat suatu rencana aksi dan menjalankannya. Dalam studi kasus 1 akan diperankan coach oleh Bapak Wahidin, coachee oleh Wayan, dan pengamat saya sendiri, Amanah Maulida. Kasus 1 yaitu seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam pidato berbahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, tampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Praktek coaching akan dipraktekkan di kasus 1 ini Pak Wahidin dan Wayan untuk mempraktekkan coaching terhadap kasus 1. Oke, terima kasih Bu Amanah. Kita mulai Pak Wayan. Hai, apa kabar Nak Wayan? Iya Pak, baik. Bapak perhatikan akhir-akhir ini tidak bersemangat dalam kegiatan belajar di kelas. Ada apa Nak Wayan? Ini nah Pak, saya akan mendapatkan tugas mewakili sekolah untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Tetapi saya merasa tidak percaya diri Pak untuk mengikuti lomba setingkat kabupaten tersebut. Oh, itu Nak Wayan masalahnya yang membuat Nak Wayan tidak bersemangat belajar. Ya Pak, kalau menurut Bapak, apa sih yang harus Wayan lakukan ini? Baik Nak Wayan, sebelum kita bahas supaya Nak Wayan percaya diri dalam kegiatan lomba pidato bahasa Inggris, tentunya ada beberapa hal yang harus Nak Wayan lakukan. Kalau menurut Bapak, apa yang harus Wayan lakukan sih Pak? Yang harus dilakukan ya? Jadi yang menjadi tujuan Nak Wayan, bagaimana cara supaya pada kegiatan lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, Nak Wayan bisa percaya diri gitu ya Nak ya? Iya Pak. Jika saya berbicara di depan orang banyak itu Pak ya, terkadang badan saya ini gemetar, terus lupa dengan materi yang akan saya sampaikan. Makanya Pak,
saya jadi tidak percaya diri. Oh gitu masalahnya. Baik, sebelum saya jawab, saya tanya dulu dengan Nak Wayan. Apa kelebihan yang Nak Wayan miliki berkenaan dengan lomba bahasa Inggris itu? Nah, kalau kelebihan yang saya miliki itu Pak, yang pertama saya tuh lancar dalam berbahasa Inggris. Bahkan saya sering berbicara ataupun bercakap terhadap Bapak Ibu guru berbahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar dengan teman-teman juga. Nah, itu bagus Nak Wayan sebagai modal dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Coba saya tanya lagi, tahu belum Nak Wayan syarat yang baik untuk lomba pidato itu? Iya Pak, saya tahu syarat-syarat tersebut. Yang pertama, saya tentunya harus menguasai pokok masalah yang akan saya uraikan. Nah, selanjutnya Pak, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato tersebut. Dan yang terakhir yang saya ketahui Pak, kan yang penting harmonis antara yang berpidato dengan pendengar Pak. Nah, bagus Nak Wayan, sudah paham dengan syarat-syarat pidato yang baik. Jadi, dari ketiga syarat tersebut, menurut Nak Wayan yang belum dikuasai yang mana? Nah, dari ketiga syarat itu Pak, sudah saya kuasai. Namun, ada yang perlu saya tingkatkan, yaitu tentang cara menjalin hubungan yang harmonis antara saya yang menyampaikan pidato dengan pendengar. Itu yang membuat saya kurang percaya diri Pak. Oh, untuk percaya diri dalam berpidato di depan orang banyak, tentunya banyak yang harus dilatih. Kira-kira apa saja yang sudah Nak Wayan lakukan untuk menghilangkan ketidakpercayaan Nak Wayan? Iya Pak, saya sudah menyiapkan materi pidato, saya sudah hafalan materi pidato yang saya buat tentunya Pak. Bahkan saya sudah latihan di depan cermin untuk berpidato, serta setiap hari Senin pada jam istirahat saya latihan di depan kawan. Nah, itu bagus sekali Nak Wayan. Apa yang sudah Nak Wayan lakukan? Terus semangat dan terus berlatih. Saya yakin Nak Wayan menjadi yang terbaik. Iya Pak, terima kasih. Saya jadi percaya diri sekarang ini Pak. Jadi gimana untuk lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Apakah siap untuk mewakili sekolah kita Nak Wayan? Siap Pak, saya akan semangat berlatih, berusaha, serta doa untuk menjadi yang terbaik untuk mengharumkan sekolah kita Pak. Bagus Nak Wayan, saya sangat senang dengan usaha yang sudah Nak Wayan lakukan. Sebagai motivasi untuk Nak Wayan, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Ya Pak, terima kasih Pak motivasinya. Mohon doanya ya Pak, supaya saya menjadi yang terbaik nantinya. Menurut saya secara umum untuk tujuan umum ya, tahap awal di mana coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Coaching yang dilakukan oleh Pak Wahidin dan Pak Wayan sudah baik. Tujuannya sudah jelas. Ukuran dari keberhasilan pertemuan atau coaching itu yaitu supaya Wayan itu menemukan cara agar dia tidak lagi gemetaran, supaya dia percaya diri saat tampil nanti. Kemudian di bagian identifikasi, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan,
kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi ini. Bagian ini proses identifikasi juga sudah baik dilakukan oleh Pak Wahidin, di antaranya menanyakan kepada Wayan apa sih syarat-syarat untuk supaya sudah tahu belum supaya bisa baik untuk lomba pidatonya gitu. Kemudian Wayan menjelaskan harus menguasai pokok masalah, harus memiliki kecakapan, harus menjalin komunikasi yang baik antara yang berpidato dengan pendengar gitu. Jadi Wayan sebagai coach sudah menjelaskan apa-apa saja yang seharusnya dia lakukan begitu. Kemudian di bagian rencana aksi, ini pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat juga sudah baik. Di situ sudah ada strategi yang diungkapkan oleh Wayan berkat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh itu Pak Wahidin. Kemudian di bagian tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah-langkah selanjutnya juga sudah sangat baik ditanyakan oleh coach Pak Wahidin terhadap Wayan. Kemudian dan diakhiri dengan memberikan motivasi kepada Pak Wayan, kepada Wayan. Oke, saya kira cukup itu pengamatan dari saya. Secara garis besar saya nilai